Nabi kita ini adalah nabi yang paling berat ujiannya, paling berat cobaannya, manusia yang paling berat ujiannya. Tidak ada manusia sekalipun yang lebih berat ujiannya daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, coba antum bayangin, ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang akan menjadi Rasul akhir zaman, ketika itu diberikan ujian sebegitu hebatnya, luar biasa, akan dibelah dadanya. Kira-kira kalau ada orang datang sama kita ngomong, ente saya belah dadanya, kira-kira kita mau nggak kira-kira? Enggak lah. Tapi ketika Nabi didatangi malaikat Jibril, tahu kalau itu yang datang malaikat atas perintahnya Allah, Nabi menerima, Nabi nggak nolak. Nabi ikuti perintah tersebut, Nabi taati perintah tersebut. Maka ujian yang paling berat itu adalah ujiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang lain pun nggak ada yang melebihi ujiannya Nabi kita. Rasul yang lain pun tidak ada ujian yang melebihi daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa aidan faqad taqarrara wa waqa'a lahu wa huwa saghirun yatimun ba'idun an ahlihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini proses pembelahan Nabi itu diulang-ulang, enggak sekali dua kali. Maka kemarin kita jelaskan di sini sampai 4 kali dibelah dadanya Nabi. Jadi enggak hanya sekali tuh dibelah dadanya Nabi itu. Dan ini terjadi kepada Nabi itu ketika Nabi masih kecil, saghirun, masih kecil. Antum bayangin tuh, anak kecil, masih kecil kondisinya. Sudah begitu yatimun, beliau sudah dalam keadaan yatim. Nah, bisa antum bayangin, seorang anak lahir ke alam dunia, ayahnya sudah nggak ada. Nah, yakin ayah-ayah di sini kita pernah merasakan kasih sayang ayah kita. Kita merasakan mengetahui ayah kita, kita kenal dengan ayah kita. Tapi Nabi kan, sebelum Nabi dilahirkan ke muka bumi ini, ayahnya sudah nggak ada. Ayahnya sudah wafat, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masih kecil. Sudah Nabi masih kecil, dibelah dadanya, ayahnya sudah nggak ada. Ujiannya berat nggak kira-kira? Wah, berat. Makanya ketika di Mekah itu Nabi melihat anak-anak yang lain itu punya ayahnya. Cuma Nabi sendiri yang nggak punya ayahnya. Coba anak mana yang tidak merasa sedih kalau ayahnya nggak ada? Nabi merasakan kerinduan yang luar biasa, tidak melihat ayahnya ketika itu, karena sudah wafat. Nabi masih di dalam kandungan, ayahnya sudah wafat. Bahkan setelah Nabi pun dilahirkan ke muka bumi ini, itu Nabi langsung diambil oleh Sayyidah Halimatus Sa'diyah, karena orang-orang Yahudi itu tahu akan datang Nabi akhir zaman. Hingga akhirnya dicari, ternyata Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Itu baru dilahirkan karena dicari nih, Rasulullah ini sama orang-orang Yahudi akan dibunuh karena tahu ini Nabi akhir zaman. Ciri-cirinya, tanda-tandanya sudah diketahui. Akhirnya oleh ibunya Sayyidah Aminah radhiyallahu anha itu diberikan kepada Sayyidah Halimatus Sa'diyah yang menjadi ibu sesusuannya. Nah, itu diberikan kepada Sayyidah Halimatus Sa'diyah untuk dibawa ke tempat yang jauh, ke tempat yang aman. Coba tuh masih bayi sudah dipisahkan, sudah lahir ke alam dunia tidak punya ayah, kemudian baru lahir sudah dipisahkan dari ibunya, diasuh oleh orang lain. Coba ujian siapa yang mampu seperti ini? Kayaknya nggak ada di antara kita yang ngalamin kayak begini ya. Lahir ke alam dunia, ayahnya sudah nggak ada, terus dipisah sama ibunya, nggak ada kan? Nggak ada. Kita masih bisa ngerasain ayah ibu kita. Kita bisa tahu, bisa kenalin. Nah, kalau Nabi dulu enggak. Hingga umur 6 tahun Nabi diambil oleh ibunya. Karena saking rindunya, kangennya luar biasa sama anaknya. Ibu mana yang tidak rindu dengan anaknya? Ibu mana yang tidak cinta dengan anaknya? Akhirnya saking kecintaan yang luar biasa, kerinduan yang luar biasa, Sayyidah Aminah akhirnya menghampiri Sayyidah Halimatus Sa'diyah untuk diambil Rasulullah. Ketika diambil oleh Sayyidah Aminah radhiyallahu anha,
itu Nabi diajak ke kota suci Madinah. Jadi ayahnya Rasulullah itu, Sayyid Abdullah itu keturunan Bani Najjar di Madinah, Yathrib kalau dulu. Nah, ini ayahnya ini, keluarganya itu di Madinah. Nah, ini sebagai tanda suatu saat Nabi akan hijrah ke Madinah. Nah, ini Sayyidah Aminah, Nabi itu dibawa ke Madinah, dikenalkan sama keluarga ayahnya semua. Setelah dikenalkan, itu dari Mekah ke Madinah itu jalan kaki. Itu Mekah Madinah kurang lebih 500 km. Lihat di Google lah berapa, kalau nggak salah 500 km. Kalau naik bis kurang lebih 8 jam. Ini jalan kaki beliau itu. Jadi Rasulullah, Sayyidah Aminah sama khadimahnya Sayyidah Aminah, kalau nggak salah Ummu Aiman, itu berangkat bertiga ke Madinah, nggak ada yang awal. Berangkat bertiga ke kota suci Madinah, dikenalkan sama keluarga-keluarga ayah. Nah, setelah selesai dikenalkan sama keluarga ayahnya, itu akhirnya beliau diajak ke makom ayahnya, yang mana di situ diwafatkan ayahnya. Akhirnya ketika di depan makomnya ayahnya, Nabi sedihnya luar biasa, rindu dengan sosok ayah yang selama ini tidak dilihatnya, yang selama ini tidak dirasakannya, karena sudah wafat sebelum beliau dilahirkan. Akhirnya setelah selesai ziarah kepada ayahnya, akhirnya pulang lagi ke Madinah, ke Mekah. Pulang lagi jarak 500 km, jalan kaki. Nah, baru kurang lebih 150 km itu ibunya Rasulullah itu wafat. Ya, antum bayangin, di Arab musimnya musim panas, jarang hujan, matahari yang begitu nyengat, kemudian padang pasir, jarang ada pepohonan, kebanyakannya gunung. Kalau sekarang udah banyak pohon, kalau dulu masih banyak gunung-gunung, jalan kaki di tengah padang pasir. Akhirnya ibunya Rasulullah itu jatuh sakit itu sampai di perkampungan Abwa. Akhirnya wafat Sayyidah Aminah radhiyallahu anha itu di situ. Nah, ketika wafat, sebelum wafatnya itu Sayyidah Aminah itu mengangkat tangannya karena kepengen hembusan terakhirnya itu ada di pangkuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tahu maksudnya Ummu Aiman itu mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dekatilah ibumu ya Rasul." Akhirnya dipeluk Rasulullah oleh Sayyidah Aminah radhiyallahu anha hingga menghembuskan nafas terakhir di pangkuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi itu sedihnya luar biasa. Antum bayangin, ayahnya sudah tidak ada, kemudian ibunya wafat. Setelah wafat, Ummu Aiman mengajak kepada Rasulullah untuk menggali tanah kuburan. Coba antum bayangin, anak mana yang mampu menggali sendiri tanah kuburan untuk orang tua? Iya kan? Kebanyakan kan kalau sekarang ada orang meninggal, mau itu orang tuanya, kayak mau itu saudaranya, nyuruh siapa? Nyuruh orang. Jarang kan anak sendiri begitu, gali sendiri jarang. Gak ada lah malah. Ya. Tapi ini Nabi yang gali sama Ummu Aiman. Gali itu, antum bayangin, ibunya yang mau dikuburkan di situ. Sampai akhirnya setelah itu dimasukkan jenazahnya ke kuburan tersebut. Itu Nabi itu sedihnya luar biasa. Setelah selesai dimakamkan, itu Nabi masih manggil Sayyidah Aminah. Gak kuat, panggil Ummi sambil nangis. Itu bayangin. Kalau orang sekarang ibaratnya nggak mau gitu, nggak mau pisah. Itu Nabi sampai sebegitu. Tapi Ummu Aiman memberikan kekuatan sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ayo kita pulang, mesti pulang ke Mekah, kita lanjutkan perjalanan. Itu bayangin, digali sendiri, dikuburin sendiri. Siapa yang gak sedih? Masih anak-anak. Nah, kalau kita mungkin gak bakal sanggup begitu. Iya kan? Ibunya sendiri, kita gak bakal mampu. Sampai aslinya itu Nabi gak mau pisah sama ibunya, gak mau, pengennya di situ. Kenapa? Karena kita pergi dari awal tuh bareng-bareng. Kok sekarang pulang kita cuman berdua, nggak utuh.
kita kepengen bareng-bareng lagi, kalau ibarat kita begitu. Tapi ya itulah kejadian atau ujian buat Nabi, karena ini Nabi ini akan dipersiapkan. Ini ujian yang sebegitu dahsyat, luar biasa. Nabi mampu untuk bersabar. Tapi kadang-kala kita nih baru dikasih ujian sedikit, masalah sedikit, kita masih ngeluh. Banyak ngeluhnya, bahkan kita masuk kategori nggak terima dengan ujian yang diberikan Allah. Iya kan? Kita baru dikasih ujian sedikit sudah ngeluh, Allah nggak adil. Kok Allah ngasih ujian sama saya kok begini? Kita tuh begitu. Tapi Nabi coba, sebegitu dahsyat ujiannya, mampu Nabi bersabar, mampu Nabi hadapi, nggak pernah ngeluh. Karena tahu itu hakikatnya adalah ujiannya dari Allah. Nah kalau kita dikasih ujian, ngeluh, nggak terima, nggak senang, rugi kayaknya kita dapat ujian. Nah itu kita. Beda jauh kan berarti? Jauh. Nggak bakal mau. Satu masalah kita ngeluh, apalagi beribu-ribu masalah. Nabi ujiannya luar biasa, nggak berhenti diuji sama Allah. Ba'idun an ahli sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu posisinya dalam keadaan jauh dari keluarganya. Dari bayi sudah dipisahkan, jauh dari keluarganya Rasulullah, baik itu dari keluarga ayahnya maupun dari keluarga ibunya. Maka setelah Nabi itu kembali ke Mekah, akhirnya disambut oleh kakeknya yaitu Sayyidina Abdul Muthalib, disambut oleh kakeknya. Akhirnya nanya, kemana ibu? Akhirnya diceritakan oleh Sayyidah Ummu Aiman, diceritakan kepada Sayyid Abdul Muthalib, ibunya sudah wafat. Nabi itu meluk langsung kepada kakeknya, nangis, nggak kuat. Kesedihan ini nggak kuat, ujian ini. Akhirnya kakeknya memberikan kesabaran kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, engkau ini sekarang adalah anakku. Aku yang akan menjamin kepada engkau. Aku yang akan memberikan kebahagiaan kepada engkau. Aku yang akan memperhatikan kepada engkau. Aku yang akan memperdulikan kepada engkau. Hingga dicurahkan isi hatinya kakeknya kepada Rasulullah. Saking cintanya kepada Nabi. Karena nggak ada lagi siapa yang akan menolong kepada Nabi, yang akan memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, memberikan kepedulian kepada Rasulullah. Akhirnya kakeknya memberikan segala apapun yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.